Halo, perkenalkan, nama saya Ruth Oktaviana Elisabeth Tambunan, NIM 2019-31212, Teknik Kompilasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian saya, Teknik Kompilasi mengenai sintaks tree. Soal pertama, pengertian sintaks tree. Sintaks tree adalah pohon parse atau pohon parsing ataupun derivasi ataupun sintaksis beton adalah pohon berakar yang terurut yang mewakili struktur sintaksis string menurut beberapa tata bahasa bebas konteks. Sintaks tree builder merupakan alat bantu sederhana untuk membuat struktur pohon dari suatu kalimat secara grafis. Sintaks merupakan salah satu cabang dari ilmu kebahasaan yang mempelajari tentang struktur pembentukan kata-kata menjadi suatu kesatuan kalimat infrastruktur dan bermakna jelas. Penggunaan pohon diagram sintaks merupakan penggambaran bagaimana adanya hubungan hierarki antara komponen-komponen atau kata-kata yang tergantung dalam suatu kalimat. Soal nomor 2, jelaskan tentang penurunan ke kiri dan ke kanan. Sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu kesimpulan atau node atau vertex disebut akar atau root. Dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Simpul tree yang menguraikan kalimat dalam bahasa Inggris, the quick brown fox jump over the lazy dog, pohon penurunan atau derivation tree atau parser tree. Berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi atau simbol awal S. Selanjutnya di dalam bab ini digunakan sebagai simbol awal untuk tata bahasa bebas konteks adalah S. S menurun AB, A, AB, AB, huruf besar B, dan huruf kecil B. Akan kita gambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untaian A, A, B, B, B. Pada pohon tersebut, simbol awal akan menjadi akar atau root. Setiap kali penurunan dipilih atau aturan produksi yang menuju ke solusi, simbol-simbol variabel akan menjadi simpul-simpul yang mempunyai anak. Simpul-simpul yang tidak mempunyai anak akan menjadi simbol terminal. Kalau kita baca simbol terminal, dari kiri ke kanan akan diperoleh untai AA, B, B, B. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara penurunan terkiri atau leftmost derivation. Simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, penurunan tekanan atau rightmost derivation. Simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, misal terdapat tata bahasa bebas konteks. S menurun ke A kecil, A besar S, A besar S menurun ke B, A besar BA untuk memperoleh untai AA, BB, AA. Dari tata bahasa bebas konteks di atas, bisa dibaca menurunkan. Dengan penurunan terkiri, S menurun A, AS, AS, BAS, AAB, AS, AAB, BAS, AA, BB, AA. Dengan penurunan tekanan, S menurun AS, AAA, ASB, AA, ASBBB, AA, AABB, AA. Kita lihat pohon penurunannya pada gambar 3 meskipun proses penurunannya berbeda, akan tetap memiliki penurunan yang sama. Jelaskan metode parsing top-down. Top-down parser bekerja dengan cara menguraikan sebuah kalimat mulai dari konstituen yang terbesar yaitu sampai menjadi konstituen yang terkecil. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai komponen yang dihasilkan ialah konstituen terkecil dalam kalimat, yaitu kata. Sebagai contoh dengan menggunakan contoh grammar, dapat dilakukan proses top-down parsing untuk kalimat the dog chased the cat. Beberapa metode parsing yang bekerja secara top-down ialah 1. Top-down parser biasa, 2. Recursive descent parser, 3. Transition network parser,
4. Chart parser. Cara kerja top-down parser. Top-down parser dapat diimplementasikan dengan berbagai bahasa pemrograman, namun akan lebih baik jika digunakan declarative language seperti Prolog atau LISP. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya proses parsing ialah proses searching yang dilakukan secara rekursif dan backtracking, di mana proses ini sudah tersedia secara otomatis dalam bahasa Prolog. Dengan demikian, parser yang ditulis dalam Prolog atau bahasa deklaratif lainnya akan menjadi jauh lebih sederhana daripada parser yang dibuat dalam bahasa prosedural, biasanya seperti Pascal, C, dan sebagainya. Program 1 menunjukkan implementasi top-down parser biasa dalam bahasa Prolog. Jelaskan metode parsing bottom-up. Bottom-up parser bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk dirangkaikan menjadi konstituen yang lebih besar. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai konstituen yang terbentuk ialah sentence atau kalimat. Dengan demikian, metode bottom-up bekerja dengan cara terbalik dari top-down. Cara kerja bottom parser. Cara kerja bottom-up parser, metode parsing yang bekerja secara bottom-up antara lain ialah bottom-up parser biasa dan shift recorder parser. Perhatikan bahwa parser ini tidak membedakan antara rule grammar dan word collection, sehingga cara kerjanya sangat sederhana. Namun sangat bodoh karena akan terus mengulang-ulang kesalahan yang sama. Kesederhanaan metode ini terletak pada predikat untuk parsing, yaitu parse yang hanya memiliki sebuah argumen. Argumen ini berisi kalimat yang akan diparse dalam bentuk list dari simbol. Kata-kata dari input kalimat akan dirangkaikan sambil mencari aturan yang lebih luas, sampai tinggal sebuah simbol saja dalam list. Oke, terima kasih. Sekian dari hasil UAS saya.